warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 25 Batang, yang saya hormati Pak Rohim selaku CGP Angkatan 9 Kota Batam, dan yang saya sayangi adalah anak-anak Bapak semuanya. Pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka budaya positif, aksi nyata budaya positif 1.4 nanti akan dipaparkan oleh Pak Rohim. Kepada Pak Rohim untuk saya persilakan. Tepuk tangan dulu sebelum Pak Rohim memaparkan tentang budaya positif. Mohon disimak, dengarkan dan ditanyakan. Kita diskusi ya Pak. Kepada Pak Rohim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita harus tetap semangat pagi. Iya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tenaga pendidik SMA Negeri 25 Batam yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas waktu yang telah diluangkan untuk membantu saya dalam kegiatan pengibasan budaya positif pada modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Jadi Bapak Ibu di sini seperti yang sudah Bapak Ibu lihat ada slide yang berjudul budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Lanjut Ibu. Konsep inti kita yang akan kita bahas bersama kali ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lanjut. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang ada di layar kita. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Siapa yang menjawab setuju? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Nah, coba saya ingin dengar alasan dari Pak Nazwar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahim sudah memberi kesempatan kami. Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Selama ini tipikal orang Indonesia atau daerah Bengkong khususnya kalau di Kota Batam, kalau secara baik saya lanjut, kenapa? Karena kalau anak kecil mungkin tidak bisa kita berikan hukuman, tapi kalau tingkat SMA mereka ini tahunya dia salah, ya. Kalau dikasih hukuman, ya, kalau dengan mulut itu mereka tidak merasa itu perbuatan mereka itu salah. Makanya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Itu alasannya. Ya, terutama sama 25. Kalau dibiarkan, kalau tidak dikasih hukuman, mereka menganggap itu perbuatan yang tidak salah. Ini secara logika ya, secara mungkin penelitian, tapi karena kita lihat juga keadaan kemudian latar belakang keluarga, kalau dia sama 25 tidak dihukum, berarti mereka mengatakan bahwa perbuatan mereka itu dibenarkan. Mungkin itulah. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Nazwar sekali lagi, luar biasa. Ya, jadi Pak Nazwar setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kurang setuju. Boleh alasannya, Pak? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua ya Pak ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah akan meningkatkan kedisiplinan siswa. Ini secara umum anak-anak yang melanggar aturan itu adalah anak-anak yang notabene-nya sudah kebal dengan aturan yang melanggar. Artinya kalau kita berikan hukuman, tetap hukuman positif, mungkin ini bukan salah tapi kurang tepat. Ini adalah hukuman yang untuk ringan sekali, sehingga anak itu bisa saja dengan hukuman ini itu tidak memberikan efek jera kepadanya karena dianggap enteng. Seperti itu. Bukan berarti kita memberikan hukuman yang bersifat negatif sampai ke fisik, tidak, tapi paling tidak hukuman yang diberikan itu lebih meningkat dari sekedar membaca, membersihkan halaman dan lain sebagainya. Contoh saja yang terjadi di siswa kita. Ini sudah kita terapkan, contohnya membersihkan, tapi toh terulang kembali. Ketika kita berikan satu peningkatan hukuman yang lebih ekstra, contoh dia terlambat, lalu dengan terlambat yang sudah waktu lewat dia dipulangkan, dan imbasnya ternyata bisa kita lihat semakin berkurang anak-anak yang terlambat karena mereka dipulangkan. Begitu, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Indonesia. Luar biasa, betul ya. Jadi memang pemberian hukuman untuk mendisiplinkan anak seperti yang Pak Nazwar sampaikan, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku itu memang bisa kita terapkan, tetapi tidak dalam waktu jangka yang lama. Hanya sewaktu dia mendapatkan hukuman saja, hal itu dia bisa lakukan. Tetapi ketika tidak mendapatkan hukuman, dia tidak akan melakukan apa yang diperintahkan. Itu. Kemudian yang ketiga, kita lanjut Bapak Ibu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, kalau ini saya juga setuju. Ya. Karena memang kalau kita memberikan penghargaan seperti hadiah kepada anak-anak kita, memang pasti dia akan meningkatkan motivasi belajar. Dikasih hadiah, dikasih reward uang atau benda, pasti dia akan semangat belajar. Nah, kalau kamu nanti juara 1, saya akan belikan handphone terbaru. Semangat dia, ya. Saya akan belikan iPhone Pro Max kalau kamu lulus. Betul, akan semangat belajarnya tinggi, ya. Tapi kali ini kita akan coba lanjut dulu, Bu. Kita akan coba bermain, ya. Kalau tadi hukuman, pemberian hadiah, kemudian pemberian penghargaan atau budaya positif, itu adalah salah satu cara, beberapa cara kita untuk menerapkan budaya positif kepada anak. Betul, itu bisa dilakukan. Tapi yang paling tepat adalah setelah kita bermain game ini. Coba sekarang Bapak Ibu ambil satu kertas kecil atau enggak sesuatu di genggaman Bapak Ibu bersebelahan ya, dengan temannya, tulis sesuatu yang paling berharga dalam diri Bapak Ibu. Mungkin rahasia, mungkin emas, yang sifatnya sangat betul-betul privasi. Silahkan Bapak Ibu, anggap aja kalau memang ini nggak pakai kamu nggak apa-apa. Dan saya minta Bapak Ibu sebelahnya ya, Pak Ivan mungkin, Pak Ivan, saya ambil contoh Pak Ivan. Silahkan buka tangan Pak Nazwar, di mana Pak Nazwar saat ini menggenggam sesuatu yang sangat penting bagi Pak Nazwar. Boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara memaksa, boleh dengan cara membuli, dan setelahnya mengancam pun boleh. Silakan Pak Nazwar, berusaha dibuka oleh Pak Ivan. Kita ambil contoh, boleh yang lain juga boleh mempraktekkan. Berusaha bagaimana caranya agar terbuka. Boleh? Sudah? Sudah Pak Lasmon?
Sekarang saya tanya, kira-kira apa yang terjadi ketika sesuatu yang ada di dalam tangan kita dan menurut kita itu penting tidak bisa dibuka oleh orang lain? Tidak bisa. Kenapa? Karena menurut kita itu adalah hal yang harus kita jaga. Ini berarti kontrol letaknya itu ada dalam diri kita sendiri, bukan orang lain, Bapak Ibu. Bukan orang lain. Yang memiliki kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini kita jawab. Kalau sesuai paradigma stimulus respon dan teori kontrol, biasanya kita beranggapan seperti ini, Bapak Ibu. Stimulus respon. Kita coba dibesarkan, Pak, Bu. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi selama ini kita maksa anak-anak kita pandangannya harus sama dengan kita. Pokoknya kamu harus jadi seperti ini. Kita memaksakan mereka. Padahal setiap orang, setiap anak memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kita paksa dia, kamu harus jadi ini, kamu harus begini. Sementara dia punya cara pandang sendiri. Itu yang harus kita pahami. Kemudian stimulus respon yang kedua, orang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kalau sekarang kita Bapak Ibu guru begitu melihat anak-anak kita melakukan kesalahan, langsung kita cap, kamu salah. Pokoknya kamu salah. Padahal menurut teori kontrol mengatakan bahwa setiap perilaku yang mereka lakukan itu punya tujuan. Dia terlambat, punya tujuan. Mungkin dengan dia terlambat, setelah kita gali, mungkin karena dia sebenarnya ingin mendapatkan pengakuan dari temannya, ingin diperhatikan, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin diakui kalau dia itu berani terlambat. Kita harus gali, Bapak Ibu. Selama ini tidak langsung kita judge, ini dia bersalah, kamu salah, pokoknya salah, harus ngaku kamu salah. Nah, kita tidak menggali apa alasannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti yang tadi, permainan tadi, orang akan memaksa kita berubah atau membuka tangan kita, tidak akan kita izinkan. Ya, tidak akan kita izinkan. Tetapi yang mengizinkan itu tangan mau terbuka atau tidak adalah diri kita sendiri. Dipaksa bisa, tapi sakit. Nggak ada yang terasa nikmat ketika sesuatu itu dipaksa. Anak dipaksa berubah dengan cara kita juga tidak bisa. Kita harus bina, harus kita bimbing bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu supaya dia berubah tanpa harus kita hukum, tanpa harus kita beri hadiah dan lain sebagainya. Kemudian stimulus respon yang ketiga, yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita sudah membujuk anak kita, berusaha membujuk untuk melakukan sebuah perubahan tapi kita gagal, biasanya guru langsung memaksa. Padahal harusnya kita membuat kolaborasi dengan mereka, menggali lagi apa masalahnya, apa solusinya, kita gali terus seperti itu. Jadi nggak langsung begitu kita bujuk langsung dia tidak mau, langsung kita paksa pokoknya, kalau nggak nilai jelek. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Ternyata dalam paradigma baru ini yang kita lakukan itu salah. Kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah, model
itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi kita nggak bisa nyalahin anak. Kalau kamu salah, ya sudah kamu harus mengalah. Kamu kalah, nggak usah lagi berusaha menang, nggak usah. Dalam teori kontrol semuanya adalah menang. Jadi artinya kita harus berusaha memahami. Ya memang kalau kita lihat ini ya Bapak Ibu ya, lihat materi stimulus respon dan teori kontrol ini memang terkadang agak bertentangan sama kita ya, kadang ini enggak nih. Nah, tapi nanti kita lanjutkan. Lanjut Bu. Disiplin positif. Nah, sekarang kita lanjut ke poin disiplin positif. Ini yang akan kita coba nanti berikan atau kita terapkan kepada anak-anak kita. Apa itu disiplin? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ini yang akan kita coba terapkan. Kita menanamkan disiplin itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Jadi kita ingin anak-anak ini melakukan suatu kebaikan di sekolah kita, taat peraturan itu tanpa harus diberi imbalan atau ditakut-takuti atau karena dihukum. Besok kalau kamu terlambat, kau putar ini lapangan. Nah, itu memang bisa dilakukan, betul. Tapi efeknya dalam jangka pendek atau jangka panjang akan memberi kesan yang sangat negatif kepada anak kita. Bisa jadi dia benci sama kita, bisa jadi dia benci sama aturan itu. Makanya nanti akan kita kaitkan dengan materi selanjutnya adalah keyakinan kelas, ya. Nah, sebagai pendidik, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada anak-anak kita melalui disiplin positif. Selanjutnya Bu, apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kita semua punya kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar yang kita butuhkan? Semua manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama. Coba kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Begitu juga anak-anak kita, dia membutuhkan perhatian dari kita dari 5 kebutuhan dasarnya ini. Mereka ingin disayang, mereka ingin bertahan hidup, mereka ingin mendapatkan penguasaan, mereka ingin mendapatkan kebebasan, mereka ingin mendapatkan kesenangan. Makanya sebelum kita melakukan sebuah tindakan-tindakan untuk merubah perilaku anak-anak kita di sekolah, karena dia bersalah, kita tidak boleh langsung menjudge. Kita tidak boleh langsung menghakimi, memberikan hukuman, tetapi sabar. Kita harus cari solusi bersama. Kita gali dulu, kenapa dia terlambat, dicari. Kenapa dia tidak mengerjakan tugas, dicari. Baru kita cari solusinya bersama. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Sekarang kita lebih menerapkan yang mana? Yang mana bahasa ini? Nah, dalam keseharian kita di sekolah kita lebih sering menggunakan hukuman, ya Pak ya. Kita hukum, ya. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi
untuk menangani permasalahan kita yang bermasalah, kita harus menerapkan segitiga restitusi, ya, untuk mencari solusi bersama. Untuk nantinya anak-anak itu kita akan bantu mereka mencari solusinya. Kalau dia berbuat seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Bersiap gak dia bertanggung jawab? Apa solusinya? Kita tanya kepada mereka, dan mereka yang akan menyelesaikan. Lanjut Bu. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Ada di antara kita ya Bu ya, saya juga termasuk. Iya, saya juga termasuk tipe penghukum. Ini 5 posisi kontrol. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini guru yang sering, kamu ini terlambat, ibu ini udah capek ngomongin kamu, gak kasihan kamu sama ibu ya nak. Itu membuat anak merasa bersalah. Ini tipe guru yang kedua. Yang ketiga, dia seperti teman, ya, dia merangkul teman, dia menganggap teman, ayolah kerjakan dulu tugas. Ada kalimat ayo itu, ajakan, lembut. Itu berarti dia posisi guru sedang melakukan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau itu yang tipe melihat. Nah, dia selalu mengamati gerak-gerik anak ini. Nanti dia tegur, kalau ada kesalahan dia tegur, apa peraturan apa yang sudah kau buat? Ayo. Ngintip-ngintip, nengok-nengok. Itu tipe guru yang memantau. Nah, dipanggil anak itu. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah guru yang tidak pernah menyalahkan anak-anaknya. Nanti ada videonya singkat. Ada video yang akan saya tampilkan. Seperti itu kira-kira. Dia mendampingi anak-anak yang berbuat atau melanggar kedisiplinan dengan cara yang lembut. Dia tidak menghukum, dia tidak bertindak sebagai teman, dia tidak bertindak sebagai orang membuat bersalah, tetapi dia memberikan gambaran solusi atas masalah yang dihadapi. Selama 1 jam, ini sebagai hukuman. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Sebagai apa ini? Membuat orang lain bersalah. Lanjut Bu. Nah, betul ya. Kemudian yang kedua, kalimat seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berhenti ini lagi ya. Sebagai apa kira-kira? Sebagai teman. Kemudian kalimat yang kedua, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tak tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai pemantau atau manajer? Pemantau. Tepuk tangan. Oke. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa kira-kira nih? Kalau kalimat seperti yang kita pakai, saya kecewa kali dengan kamu. Sebagai membuat orang bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa nih kira-kira guru nih yang seperti ini? Membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Luar biasa. Berarti paham nih yang saya sampaikan. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum apa bukan? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, penghukum. Betul sekali. Nah, ini keyakinan kelas yang tadi sudah saya sampaikan. Pada paradigma baru, nanti kita akan rubah yang namanya peraturan kelas itu namanya keyakinan kelas. Kenapa kok ada keyakinan kelas? Kenapa ada peraturan kelas? Apa bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Boleh Bapak Ibu berpendapat? Peraturan kelas. Apa itu peraturan kelas? Bu Lili? Pak Mon. Sebentar kita. Oke. Pak Sai.
Ya, peraturan di kelas itu salah satunya adalah yang sudah dibuat konsep yang harus dilakukan setiap waktu yang sudah ditetapkan. Dan kalau keyakinan kelas itu artinya sudah yakin yang sudah diseratkan di situ, kesepakatan bersama dan dapat dilakukan. Oh, tepuk tangan buat iya, betul. Jadi peraturan Bapak Ibu, kita sekarang masih menggunakan peraturan. Peraturan itu identik dengan hukuman. Kalau kamu melanggar peraturan, kamu harus dihukum. Kalau peraturan itu sifatnya satu arah. Maksudnya adalah guru membuat atau sekolah membuat langsung diterapkan dengan hukuman seperti ini kalau kalian tidak melanggar, kalau kalian melanggar aturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan anak-anak kita, membuat satu keyakinan yang dibuat oleh anak-anak, mereka berpendapat, lalu kita tempel dalam ruangan kelas untuk kita sepakati bersama. Dan dalam peraturan, bunyi kalimatnya selalu berkonotasi negatif. Tapi kalau keyakinan kelas berubah menjadi positif. Contoh, kalau di kelas, peraturan kelas, misalnya begini, dilarang mencontek, dilarang mencontek. Kalau dalam keyakinan kelas berarti apa kira-kira kalimatnya? Di dalam keyakinan kelas, kalau dilarang mencontek, kalau itu dalam peraturan ya, dilarang mencontek. Atau yang lain, dilarang merusak ruangan kelas. Keyakinan kelasnya, kalau di keyakinan kelasnya berarti iya, berarti menjaga kerapian bersama atau menjaga ketertiban. Jadi bahasanya lebih positif. Tidak ada kalimat negatif di sana, ya. Tidak boleh, misalnya, tidak boleh berkelahi dalam ruangan kelas. Kalau itu aturan, bahasa aturan. Tapi kalau dalam bahasa keyakinan kelas, saling menghargai dan menghormati. Dia lebih ke positif. Seperti yang di taman kita itu, terima kasih sudah tidak membuang sampah. Nah, itu keyakinan. Kalimatnya lebih adem, lebih positif. Nah, tapi kalau yang, makanya kalau yang peraturan itu lebih kepada hukuman, melanggar ya itu hukum. Tapi kalau keyakinan lebih kepada konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi, apabila kamu melanggar keyakinan kelas kita, konsekuensinya apa? Nanti sudah disepakati dengan anak-anak kita. Itu tujuannya. Kemudian dalam kelas sama keyakinan kelas. Kalau sekarang kita bicara peraturan-peraturan, itu kita yang buat sendiri tanpa harus melibatkan anak-anak kita. Jadi bersifat satu arah. Pokoknya Bapak buat aturan seperti ini, kamu ikuti. Kalau kamu nggak ikuti, kamu akan saya hukum. Kalau kamu nggak ngerjain ujian, kamu nggak akan saya nilai. Dihukum. Pokoknya hukuman. Memang anak kita pasti akan melakukan, tetapi hanya saat itu saja. Nanti setelah nggak dihukum, ya sudah. Ya. Kemudian keyakinan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Selanjutnya, nah, pembentukan keyakinan kelas, nah, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kalimatnya kalau peraturan kelas kan agak panjang ya Bu ya. Dilarang duduk di sini, dilarang merokok, agak panjang. Tapi kalau keyakinan kelas simple bahasanya dan positif. Lanjut Bu. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama dalam segitiga restitusi harus kita lakukan. Satu, yang pertama menstabilkan identitas. Contoh, ketika anak kita bersalah, kita langsung memberikan mereka apa yang kau lakukan, apa yang kau langgar. Dia akan menyebutkan, saya terlambat Pak, saya tadi berkelahi. Kenapa kamu tadi pukul si B? Saya tadi emosi karena pekerjaan saya dicontek, jadi saya nggak bisa nahan emosi. Kita langsung menstabilkan identitas dengan cara apa? Iya, kalau bapak atau ibu dalam posisi kamu,
pasti ibu juga akan melakukan yang sama. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi mereka merasa, oh iya, validasi tindakan yang salah. Oke nak, kalau gitu sekarang kamu sudah mengetahui apa yang kamu langgar. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh, keyakinan kelas yang saya langgar, Bu, saya tadi tidak menghormati teman saya, tidak menghargai teman saya. Jadi kita memberikan gambaran. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Nah, sehingga setelah itu kita akan memberikan mereka stimulus untuk apa kira-kira solusi mereka untuk menyelesaikan. Nah, seperti itu. Lanjut, Bu. Menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang satu, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan mereka. Kemudian selanjutnya, Bu, menanyakan keyakinan. Misalnya, apa keyakinan kelas yang sudah kita langgar, nilai-nilai apa yang telah disepakati dan lain sebagainya. Ini kalimat-kalimatnya. Selanjutnya, Bu, penutup. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi untuk membentuk disiplin positif itu berawal dari kita sebagai guru yang bertindak sebagai manajer dalam lingkungan sekolah. Harus diawali dari diri kita sendiri. Dan harapan kita ke depan bukan lagi dengan cara pemberian hukuman, reward, atau membuat orang lain menyesal atau merasa bersalah, tetapi kita berusaha membangun motivasi intrinsik dalam diri peserta didik kita agar dia menyadari pentingnya dia melakukan suatu perbuatan itu untuk terus menjadi karakter mereka dalam kedisiplinan. Itu harapan kita. Jadi kalau belum peraturan kelas, kalau sekarang disebut keyakinan kelas. Maaf ya Bu. Ya. Jadi kita sudah tahu ya Bapak Ibu, kita biasanya di posisi kontrol seperti apa, menghukum, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai manajer, ataukah sebagai orang yang membuat orang bersalah, semuanya kita sudah tahu. Oke, sekilas saja sebentar Bapak Ibu, habis itu saya tutup. Kita lihat video restitusi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi Bapak Ibu, ini adalah teori-teori yang diberikan dari kurikulum Merdeka kita. Kira-kira seperti inilah yang menurut kurikulum Merdeka sesuai dengan pendidikan yang berpusat pada anak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik anak dengan segala kodratnya, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan karakter anak-anak kita, budaya, sosiokulturalnya, tetapi dalam kodrat zaman artinya dengan iptek atau kemajuan zaman. Inilah yang diharapkan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, memberikan pendidikan yang memerdekakan, memberikan merdeka kepada anak-anak kita untuk dapat berperilaku, bertindak sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang berasal dalam diri mereka sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Tetapi Bapak Ibu, di sini perlu saya tekankan bahwa memang untuk menjalankan kebiasaan dalam mendisiplinkan positif anak-anak kita memang banyak sekali hambatan. Saya sudah mencoba, juga ada sedikit hambatan, tetapi saya pernah mencoba dalam satu kasus, ternyata ini memberikan keberhasilan yang sangat luar biasa. Anak-anak yang sudah saya lakukan dengan coba menerapkan segitiga restitusi tadi, ternyata lebih memiliki motivasi untuk berubah. Mungkin demikian ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang senantiasa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.